Dalam senyap, sebuah pergeseran kekuatan global sedang terjadi. Bukan lewat perang senjata, tapi lewat tarif, logistik, dan strategi jangka panjang. Amerika Serikat, sang adidaya dunia, justru menggali kuburannya sendiri. Di sisi lain, Cina melangkah dengan penuh perhitungan. Dan Indonesia diam-diam jadi pemenang tersembunyi. Video ini akan membuka mata Anda. Siapa yang sebenarnya memegang kendali ekonomi global? Mengapa keputusan Amerika malah menjadi bumerang? Dan bagaimana Indonesia, negara berkembang di Asia Tenggara, justru berdiri di tengah peluang emas? Like video ini sekarang juga jika kamu peduli dengan arah dunia yang berubah. Dan pastikan tonton sampai akhir, karena jawabannya akan mengubah cara pandangmu tentang kekuatan global. Perang dagang bukan lagi sekedar konflik dagang biasa. Tarif impor 246% dari Amerika terhadap produk Cina telah menimbulkan efek domino yang justru menghancurkan tulang punggung industrinya sendiri. Elon Musk, ikon inovasi Amerika, terjepit karena pasokan dari Cina seperti blade baterai dihentikan. Bahkan kapitalis Amerika mulai menekan Trump. Apakah ini kebijakan atau bunuh diri ekonomi? Cina tidak sekedar membalas. Tarif 125% dan pembatalan impor senilai 640 miliar dolar adalah langkah yang terukur dengan satu tujuan: menekan psikologi pelaku industri Amerika dari dalam. Media, dokumenter sejarah perjuangan, dan pidato Xi Jinping disiarkan secara serentak. Ini bukan hanya diplomasi, ini propaganda yang dibungkus nasionalisme. Cina tahu, dalam perang panjang, yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling tenang. Sementara dua raksasa bertarung, Indonesia menyusun poin-poinnya. Kawasan perdagangan bebas Batam menjadi titik paling strategis relokasi industri Cina. Ini bukan kebetulan, ini perhitungan. Di balik layar, manuver PIKP, investasi, dan diplomasi bebas aktif mulai membuahkan hasil. Indonesia tidak memihak, tapi menarik. Dan dalam dunia multipolar, itu adalah kekuatan. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah pertarungan dua sistem. Kapitalisme liberal melawan strategi kolektif visioner. Amerika lebih rentan. Struktur industrinya terjebak dalam globalisasi yang justru sedang dihantam oleh kebijakannya sendiri. Sementara Cina secara halus dan tenang memanfaatkan momentum. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia punya kesempatan langka untuk naik kelas. Tapi, apakah kita siap? Indonesia bisa menjadi penentu baru dalam peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Tapi itu hanya mungkin jika kita bisa membaca arah angin dan bertindak sebelum badai benar-benar datang. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah Indonesia sudah cukup strategis dalam menghadapi perang dagang ini? Jangan lupa, klik like and share jika kamu merasa video ini membuka wawasan barumu tentang geopolitik dunia. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.